Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan bahas kembali materi tentang Excel. Pada pertemuan kelima untuk materi Excel, di sini nanti kita akan membahas mengenai yang pertama adalah tentang fungsi absolut, kedua fungsi logika, dan yang terakhir adalah untuk membuat grafik dengan Microsoft Excel. Baik. Pada Excel di sana ada dua sel ya, ada sel relatif dan juga nanti ada sel absolut. Sel relatif adalah sel yang dapat berubah sesuai dengan konsep yang dibawa oleh formula yang di-copy, sehingga ketika dipaste formula akan menyesuaikan dengan konsep yang di-copy sebelumnya. Nah, contohnya nanti pada latihan 2. Kemudian sedangkan sel absolut adalah sel yang dikunci sehingga tidak dapat dirubah. Konsep formula dalam penggunaan sel absolut adalah bertujuan menetapkan satu sel khusus sehingga hasil yang didapat sesuai dengan yang diinginkan. Dalam Excel, sel terbagi menjadi dua, yaitu sel relatif dan sel absolut. Sel relatif bisa kita lihat pada latihan sebelumnya, misalnya latihan 2. Nah, pada latihan ini bisa kita lihat kita cukup mengisikan satu sel, yaitu C5 kali D5. Ketika kita tarik ke bawah, maka di bagian bawahnya akan mengikuti format seperti yang ada di, atau pola seperti yang ada di sel yang pertama tadi. Ya. Di sini adalah jumlah terjual dikali harga satuan. 7 kali 150. Ketika kita tarik ke bawah, maka selnya pun akan turun. Nah, itu adalah sel relatif. Jika kita tarik ke samping, maka juga nanti dia akan terbawa ke samping. Nah, sekarang sedangkan sel absolut, sel absolut adalah sel yang dikunci sehingga tidak dapat dirubah ya. Artinya konsep formula dalam penggunaan sel absolut adalah bertujuan menetapkan satu sel khusus. Nah, misalnya pada latihan 5 kita praktekkan. Nah, misalnya di sini ada laporan harian rental komputer dengan 1 jamnya adalah 2000. Nah, maka bisa kita tuliskan sama dengan jumlah jam yang digunakan dikali dengan harga per jam. Ketika kita tekan enter, hasilnya benar. Nah, namun ketika kita tarik ke bawah, kita terapkan ke sel yang lainnya, nanti akan ada perubahan. Karena di sini kita menggunakan sel relatif. Nah, bisa kalian lihat. C7 benar, B4 masih benar. Sekarang yang di bagian bawahnya, C8 masih benar, B5 dia ikut turun ke bawah juga karena kita tarik ke bawah. Dan seterusnya. Nah, C10-nya benar, B7-nya salah. Nah, sampai terakhir ya. Jadi ketika kita tarik ke bawah, maka seluruh sel yang kita akan ikut turun ke bawah. Di sini perannya menggunakan sel absolut, yaitu, nah, kita mengunci salah satu sel yang ada di sini. C7 ini sudah benar, dia harus turun ke bawah. B4 ini tidak boleh ke bawah, maka bisa kalian klik pada bagian sel ya, pada bagian depan B, antara B dan 4 maupun di belakangnya. Nah, kemudian bisa kalian tekan F4. Nah, tekan tombol F4. Nah, yang perlu diingat di sini adalah kalian menggunakan F4. Apakah F4 yang kalian gunakan itu adalah fungsi pertama atau fungsi kedua? Kalau fungsi pertama, maka cukup kalian tekan tombol F4. Namun jika itu adalah fungsi kedua, biasanya harus ditambah dengan Fn. Ya. Nah, jadi bisa kalian lihat apakah dia berubah atau tidak. Nah, atau jika punya kalian
bermasalah pada bagian keyboard, maka bisa kalian tambahkan tanda dolar ini atau shift 4 di setiap depan huruf dan depan angka atau depan kolom dan depan baris, ya. Misalnya di sini ada 41, maka jangan tulis tanda dolar di depan 4 dan di depan 1, bukan, tapi di depan 41. Nah, jadi cuman tambahkan 2 buah tanda dolar di depan huruf dan di depan angka. Baik, kalau sudah bisa kalian tekan enter. Nah, ini masih benar. Ketika kalian tarik ke bawah, nah, maka nanti dia akan membuat sebuah formula atau mengcopy formula dengan tujuan yang benar, ya. Nah, kita lihat. Ini masih benar. Kita turunkan ke bawah. Nah, C11 sudah benar. B4. B4-nya tidak bisa turun ke bawah karena kita kunci dengan sel absolute. Nah, ini adalah penggunaan dari sel absolute. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi logika. Nah, di dalam fungsi logika ini nanti ada 4 fungsi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah fungsi if. Nah, fungsi if, fungsi ini memberikan nilai berdasarkan seleksi logika benar atau salah dengan berdasarkan logical test yang diberikan. Nah, jadi nanti fungsi if ini adalah sebagai wadah, ya. Sebagai wadah nanti formulanya. Sedangkan fungsi and, or, dan not itu nanti akan berada di dalam fungsi if sebagai formula atau sebagai logical test, ya, atau sebagai argumen. Oke. Kemudian yang kedua adalah fungsi and. Fungsi and menghasilkan nilai benar jika argumen yang diuji terpenuhi semuanya dan bernilai salah jika ada minimal satu argumen di antaranya yang diuji tidak terpenuhi. Nah, jadi untuk fungsi n itu harus semuanya bernilai benar atau terpenuhi, baru dia akan bernilai benar. Nah, jika satu saja tidak terpenuhi, maka bernilai salah. Nah, sekarang fungsi or. Fungsi or menghasilkan nilai benar jika argumen yang diuji terpenuhi setidaknya minimal satu di antaranya, dan bernilai salah jika semua argumen yang diuji tidak terpenuhi. Jadi fungsi or ini bisa kalian gunakan misalnya jika pilihan, nah ada beberapa pilihan itu tidak bisa terpenuhi semuanya, ya, mustahil misalnya seperti itu. Kemudian ada fungsi not. Nah, ini adalah fungsi ini akan menghasilkan nilai logika kebalikan dari dari kondisi logika yang diuji. Misalnya apa ya? Banyak, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan fungsi if itu sebenarnya bernilai benar. Kalau ada not-nya berarti bernilai salah. Jadi kebalikannya. Oke, kita coba langsung ke sini, ya, ke contoh. Untuk fungsi logika, rumusnya adalah sama dengan if buka kurung logical test, atau bisa juga diartikan syarat, atau boleh juga diartikan argumen, titik koma. Nah, ini titik koma, ya. Mungkin ada sebagian nanti yang masih pakai format Inggris, berarti pakai koma saja, bukan titik koma. Oke, saya ulangi. Sama dengan if buka kurung logical test atau syarat atau argumen, titik koma, jika benar. Nah, jika argumennya diterima atau logical testnya sudah benar, bagaimana? Nah, maka nanti akan kalian tuliskan di bagian jika benar, titik koma, jika salah. Jadi untuk fungsi logika nanti kita coba bahasakan, ya. Nah, supaya lebih memahami. Nah, salah satu contohnya misalnya seperti ini. Seseorang mahasiswa akan dinyatakan lulus jika
Nah, apa logical testnya? Misalnya, dinyatakan lulus jika nilai akhir mata kuliah bernilai lebih dari sama dengan 60. Nah, sekarang kita lihat nilainya berapa. Ternyata nilainya 80. Dan 80 lebih besar atau sama dengan 60. Maka dia bernilai benar. Nah, jika benarnya itu apa? Jika dia terpenuhi apa? Misalnya lulus. Nah, jika tidak terpenuhi maka tidak lulus. Nah, maka bisa kalian gunakan argumen seperti itu. Mahasiswa yang kedua ternyata dapat nilai 57. Nah, karena tidak terpenuhi, maka dia bernilai salah. Atau di sana bisa kita tuliskan tidak lulus. Oke. Nah, di sini ada latihan 6, bisa kalian lihat. Pada latihan 6 nanti kalian isi nilai akhir dulu dengan tugas dikali 3, middle test kali 3, final test kali 4, kemudian hasilnya dibagi dengan 10. Nah, kemudian yang kedua, grade dan keterangan itu nanti berdasarkan nilai akhir. Ya. Di sini ada nilai akhir. Oh ya, grade dan predikat ya. Untuk keterangan nanti syaratnya adalah jika nilai akhir lebih dari 60, maka lebih dari sama dengan 60 maka bernilai benar. Jika nilai akhir tidak terpenuhi ya, maka dia misalnya di sini lulus dan tidak lulus ya. Nah, jadi jika lebih dari sama dengan 60 maka lulus, jika tidak maka tidak lulus. Oke. Pada latihan 6 silakan dibuka. Di sini kita akan mempraktekkan bagaimana penggunaan fungsi if atau fungsi logika. Nah, sebelum kita mulai ke materi atau ke rumus fungsi if, nah di sini kita akan berpatokan pada nilai akhir. Nah, nilai akhir bisa kalian dapat dengan cara sama dengan buka kurung tugas dikali 3 ditambah middle test dikali 3 ditambah final test. Ini nggak bisa diklik ya, jadi cukup kalian lihat ini E5, berarti bisa tekan E5, boleh pakai huruf besar ya, E5 dikali 4. Nah, tutup kurung baru dibagi 10. Ya. Silakan tekan enter. Nah, hasilnya adalah 80,5. Rumusnya tadi adalah sama dengan buka kurung C5 dikali 3 ditambah D5 dikali 3 ditambah E5 dikali 4. Tutup kurung bagi 10. Nah, selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah. Nah, data yang ada di sini inilah yang akan jadi patokan untuk mendapatkan nilai grade dan juga keterangan. Oke, saya kasih warna sedikit ya. Ya. Nah, sekarang fungsi if itu adalah rumusnya sama dengan if buka kurung ada logical test titik koma, kemudian jika benar titik koma salah ya, jika salah. Oke. Jadi di sini kita bisa membahasakan ya, jika logical test kemudian benar jika salah ya. Logical test ini bisa juga kalian bikin
kalimat yang lain yaitu semacam persyaratan ya. Misalnya, jika nilai mata kuliah atau nilai akhir lebih dari sama dengan 60, maka apa? Nah, jika benar dia lebih dari 60, apa jawaban di sini? Jika ternyata salah logical testnya, maka apa di sini pernyataannya? Ya. Jadi jika nilai lebih besar daripada, nah jika nilai akhir lebih besar atau sama dengan 60, maka apa? Maka lulus misalnya. Nah, jika tidak maka gagal atau tidak lulus. Nah, bisa kalian tuliskan seperti itu ya. Oke, kita ke bagian keterangan terlebih dahulu. Sama dengan if buka kurung, logical testnya adalah nilai akhir, ini adalah nilai akhir kan, lebih dari sama dengan 60, maka keterangannya misalnya lulus. Nah, maka bisa kalian kasih tanda kutip lulus. Jadi kalau sebuah teks maka harus menggunakan tanda kutip. Kemudian jika tidak, misalnya nilainya ternyata tidak lebih dari 60, maka apa? Maka tidak lulus. Maka tidak lulus. Nah, sekarang kita lihat ini 80,5 lebih dari 60 atau kurang dari 60? Nah, jelasnya adalah lebih dari 60, maka otomatis nanti dia akan lulus. Tekan enter. Nah, benar ya. Sekarang kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada yang tidak lulus. Kenapa? Ternyata F7 ini ya 48,2 ini tidak lebih dari sama dengan 60, berarti tidak memenuhi ini, maka dia tidak lulus. Begitu pula dengan yang di bawahnya yaitu yang 52 ya. Nah, yang perlu kalian ingat di sini adalah jangan sampai kita ada kesalahan dalam penulisan logical test. Misalnya ini lebih dari, ini kurang dari. Jangan sampai kebalik ya. Ini lebih dari, ini kurang dari, ternyata dia nulisnya ini adalah kurang dari, ini lebih dari. Kalau kalian salah menulis, misalnya di sini menjadi, nah, salah ngasih tanda, maka berdampak kebalikannya ya, sangat fatal sekali. Dapat 80 malah tidak lulus, dapat 48 malah lulus, karena di sini adalah kesalahan ya, kesalahan tanda ya. Oke. Nah, jadi perlu kalian perhatikan di situ ya. Jangan sampai ada kesalahan. Oke, sekarang grade. Kita berdasarkan ini. Nah. Oke. Nah, sekarang di sini bisa kalian tuliskan, saya akan tuliskan step by step ya. Jadi karena dia persyarat, maka nanti bisa berlipat ya, atau misalnya ibaratnya fungsi if berganda ya, atau bertingkat bisa juga. Sama dengan if, bentar ya, ini kita lihat dulu, ini menggunakan rata kiri. Oke. Sama dengan if buka kurung, logical testnya berdasarkan nilai akhir ya. Nah, jika nilai akhir lebih dari sama dengan, sekarang kita lihat batasan awal. Batasan awal yang paling tingginya adalah 80, maka kalian tulis 80. Titik koma, maka apa? Maka grade-nya adalah A. Sekarang 80, bagaimana kalau misalnya kurang dari 80? Nah, ternyata ada syarat lagi. Nah, tambahkan if lagi. If buka kurung, klik lagi nilai akhir yang sama lebih dari sama dengan 70. Nah, ini syarat kedua. Bagaimana kalau terpenuhi? Maka dia dapat B. Titik koma. Jika tidak, oh ternyata ada syarat lagi tambahan, yaitu jika buka kurung nilai akhir lebih dari sama dengan 60.
titik koma, maka apa? Maka dia mendapatkan grade-nya C. Karena sebuah teks atau sebuah hurufnya, maka harus menggunakan tanda kutip. Jika tidak lebih dari sama dengan 60, nah maka ada syarat lagi, yaitu yang kedua, yang berikutnya, if buka kurung nilai akhir lebih dari sama dengan 50. Nah, titik koma, bagaimana jika nilainya kurang dari lebih dari sama dengan 50? Maka dia mendapatkan nilai D. Titik koma, jika bukan A, bukan B, bukan C, bukan D, maka langsung bisa kalian kasih tanda E. Kemudian kasih tutup kurung sebanyak if. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 if ya. Ya. Kalau sudah, kalian tekan enter. Nah, hasilnya adalah A. Bisa tarik ke bawah. Nah, untuk yang ini boleh kalian gunakan cara seperti ini. Oke, kita copy ya. Untuk rumusnya, saya tuliskan di sini. Nah, ini rumusnya. Untuk yang pertama ini ya. Nah, selanjutnya predikat. Sekarang predikat ya. Boleh berdasarkan grade, boleh. Boleh juga berdasarkan grade, boleh juga berdasarkan nilai. Ya. Supaya simpel, ambil yang di sini tadi. Nah, ini kita berdasarkan grade ya. Nah, oke. Nah, di sini jika lebih dari sama dengan 80 tadi A ya. Sekarang bisa kita ganti menjadi amat baik. Kemudian jika lebih dari sama dengan 70 maka apa? Baik ya. Jika lebih dari sama dengan 60 maka cukup. Jika lebih dari sama dengan 50 maka kurang. Jika lebih dari atau sama dengan, nah selain itu maka sangat kurang. Nah, ini hasilnya. Kita kopas. Sekarang kita pastekan ke yang tadi. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini rumusnya. Kalau tadi kita ke grade, nah sekarang kita ke predikat. Jika lebih dari 80, maka dia A atau amat baik. Nah, maka kita ganti A menjadi amat baik di bagian sini ya. Nah, maka kita dapat predikat. Pada latihan 6 kita telah membahas dan mencoba untuk menggunakan atau mengaplikasikan fungsi if, di mana fungsi if sama dengan if logical test atau argumen atau syarat, titik koma benar, titik koma salah. Nah, jadi jika argumennya terpenuhi maka benar, jika tidak
maka bagian sini, ya. Nah, di sini pun boleh nantinya kalian hanya menyertakan sampai benar saja. Ya, jadi bisa disertakan sampai benar. Nah, sehingga untuk jawaban dari argumen yang tidak terpenuhi tidak ada, ya. Jadi tidak didefinisikan, sehingga nanti jika tidak terpenuhi maka yang muncul adalah false. Ya. Nah, artinya tidak kita definisikan. Baik, tadi kita sudah mencari grade, keterangan, kemudian predikat. Nah, untuk keterangan itu berdasarkan nilai akhir. Jika nilai akhir lebih dari sama dengan 60, maka benar, maka lulus. Titik koma. Nah, jika tidak terpenuhi, maka tidak lulus. Ya. Kemudian pada bagian grade tadi kita sudah membahas mengenai fungsi if bertingkat, ya, atau ganda, ya. Jadi karena di sini memiliki beberapa argumen, ya, yang bertingkat, maka kita bisa menggunakan cara yang ada di latihan 6 ini. Nah, tadi rumusnya adalah jika nilai akhir lebih dari sama dengan 80, maka A. Jika nilai akhir lebih dari sama dengan 70, maka B. Jika nilai akhir lebih dari sama dengan 60, maka C. Jika nilai akhir lebih dari sama dengan 50, maka D. Selain itu, artinya kalau bukan A, bukan B, bukan C, bukan D, maka E. Nah, ini bisa kalian gunakan cara seperti ini. Yang kedua, bisa juga kalian definisikan. Jika nilai lebih dari sama dengan 80, maka A. Jika nilai lebih dari sama dengan 70, maka B. Jika nilai lebih dari sama dengan 60, maka C. Jika nilai lebih dari sama dengan 50, maka D. Jika nilai kurang dari 50, maka E. Nah, jadi bisa kita definisikan. Jika nilai akhir kurang dari 50, maka E. Ya, jadi kita definisikan semuanya. Nah, bisa kalian gunakan cara seperti itu. Nah, jadi di sini nanti tidak ada opsi yang lain, ya, karena ini bisa menggunakan dua versi yang tadi. Nah, jadi untuk fungsi logika mungkin kita lebih mudah untuk membahasakannya nanti. Nah, salah satu contoh yang lain adalah ketika kita mengerjakan predikat. Ini nilai lebih dari 80, maka A. Itu sama dengan predikatnya amat baik. Berarti A amat baik. Tapi di sini kasusnya kita mengambil dari nilai akhir, berarti lebih dari sama dengan 80, maka amat baik. Maka kita bisa menggunakan rumus yang ada di bagian grade. Tinggal kalian ganti, ya, yang nilai benarnya itu dengan kategori yang ada di sini. Akan tetapi jika kita menggunakan grade, maka nanti rumusnya akan berubah. Jika grade di sini berarti kalau bukan ini F5, maka dia berdasarkan grade berarti G5. Jika grade-nya A sama dengan dalam tanda kutip A, titik koma, maka amat baik. Jika grade sama dengan B, maka baik. Jika grade sama dengan C, maka cukup. Jika grade sama dengan D, maka kurang. Nah, untuk kasus yang ini, maka kalian tidak disarankan menggunakan cara yang ini. Jangan gunakan selain itu. Tapi definisikanlah semuanya. Jika nilai akhir jika grade sama dengan D, maka kurang. Definisikan lagi, jika grade sama dengan E, maka sangat kurang. Tutup kurung sebanyak if, ya, berarti if-nya bertambah 1 karena kita mendefinisikan F. Nah, mendefinisikan E, ya. Nah, apa dampak kalau kita gunakan cara seperti ini? Artinya,
bukan A, bukan B, bukan C, bukan D, berarti dia E. Jika dia bukan A, B, C, D, maka dia sangat kurang. Nah, sehingga jika memiliki opsi misalnya ada F. F apa? Tidak didefinisikan di sini. Tapi dia terdefinisi. Terdefinisi karena dia bukan A, bukan B, bukan C, bukan D, maka sangat kurang. Nah, semoga bisa dipahami di sini ya. Baik, selanjutnya. Nah, nanti kita akan bahas mengenai fungsi and, or, dan not. Nah, di sini adalah beberapa fungsi ya yang akan membantu kita pada fungsi if atau fungsi logika. Nah, letaknya nanti akan berada di bagian logical test. Fungsi and menghasilkan nilai benar jika argumen yang diuji terpenuhi semuanya. Dan bernilai salah jika minimal ada satu argumen yang diuji tidak terpenuhi. Ya. Nah, rumus N sama dengan N, logikal 1, logikal 2, logikal 3, dan seterusnya. Atau argumen 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dia akan bernilai benar jika semuanya terpenuhi. Misalnya, kalian nitip barang ke teman kalian. Misalnya, belikan HP, syaratnya kamera depannya minimal 5 megapiksel, RAM-nya minimal 3 GB, layarnya minimal 6 in, memorinya minimal 32 GB. Kemudian ada syarat lagi misalnya harganya kurang dari 2 juta. Ketika teman kalian ke ponsel ternyata menemukan banyak spek yang sama. HP yang pertama layar depannya lebih daripada 5 megapiksel dan lain sebagainya, tapi harganya di atas 3 juta. Otomatis tidak dibeli. Kalau dibeli, bisa-bisa tidak dibayar oleh teman kalian. Nah, seperti itu ya. Ada juga spek yang lain, misalnya, harganya kurang dari ini, tapi memori internalnya misalnya cuma 16. Nah, otomatis tidak dibeli. Nah, dia hanya akan membeli jika semua argumen atau syarat-syarat yang diminta oleh teman kalian itu terpenuhi. Karena nanti dampaknya bisa fatal. Teman kalian bisa jadi tidak akan membayarnya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah fungsi dari fungsi N. Contoh lain, ada penerimaan karyawan dengan beberapa kriteria yang diminta atau syarat-syarat yang diminta. Yang pertama adalah jenis kelamin laki-laki. Yang kedua, dapat atau misalnya pendidikan minimal S1. Yang ketiga, berdomisili di Banjarmasin. Yang keempat, nah misalnya yang keempat belum menikah. Nah misalnya seperti itu ya, ada 4 syaratnya. Berkasnya hanya akan diterima jika semua syarat tadi dipenuhi. Misalnya ada nih satu orang perempuan misalnya mau mencoba. Nah, karena semua syaratnya terpenuhi, dia bisa dia sarjana, domisili Banjarmasin, dan lain sebagainya. Tapi dia perempuan, otomatis ditolak. Oke, kemudian ada laki-laki, tapi dia domisilinya di Banjarbaru. Nah, otomatis ditolak. Apalagi domisilinya misalnya di Kalimantan Timur. Nah, otomatis ditolak kecuali dia berdomisili di Banjarmasin. Nah, jadi semua syaratnya harus terpenuhi. Jadi banyak sekali dalam kehidupan kita ini nanti yang seperti itu tadi ya. Misalnya ada
mahasiswa teladan, syaratnya A, B, C, D, E, dan sebagainya, atau misalnya penerimaan CPNS, dan lain sebagainya. Nah, jika semuanya harus terpenuhi, maka dia harus menggunakan fungsi N. Oke, kita lanjutkan. Ada fungsi OR. Nah, di sini menghasilkan nilai benar, fungsi OR menghasilkan nilai benar jika argumen yang diuji terpenuhi setidaknya minimal satu di antaranya, dan bernilai salah jika semua argumen yang diuji tidak terpenuhi. Ya, jadi untuk fungsi OR, jika ada beberapa syarat atau argumen, maka semua minimal satu terpenuhi, dan dia akan bernilai salah jika semuanya tidak terpenuhi. Nah, biasanya ini digunakan untuk beberapa syarat yang memang mustahil dilengkapi atau terpenuhi semuanya. Misalnya, agama. Syarat agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu misalnya. Mustahil, bahkan tidak ada orang yang beragama lebih daripada satu di waktu yang sama. Nah, karena ada orang bijak mengatakan, jika kalian mempercayai semua agama atau mempercayai banyak agama, maka sama saja kalian tidak beragama. Bagaimana kita percaya sama Tuhan yang satu, sedangkan kita percaya juga Tuhan itu ada tiga? Tidak mungkin. Ya, nah sama saja kita tidak beragama, sehingga tidak ada yang satu orang pun yang beragama lebih daripada satu. Ya, oke, itu salah satunya. Contoh lain, misalnya pendidikan S1, misalnya S1 PAI atau S1 PMTK atau S1 TBI atau S1 PBA atau S1 PGMI. Nah, mungkin kalau dua jurusan mungkin benar ya, mungkin bisa ada di satu waktu yang sama dia mengambil dua jurusan, tapi di fakultas yang berbeda. Misalnya di Unlam dia ngambil bahasa Inggris, di Fakultas Tarbiyah dia mengambil PAI. Nah, itu mungkin bisa. Tapi kalau lebih daripada itu mungkin sudah mustahil ya. Sehingga syarat seperti ini atau fungsi OR ini bisa digunakan di sini. Karena jika itu kita menggunakan fungsi N, mungkin tidak ada yang bisa mendaftar, misalnya seperti itu. Ya. Contoh lain misalnya adalah domisili. Atau misalnya lahiran dari, misalnya ya, ada nggak orang yang lahir di Barabai, tapi dia juga lahir di Banjarmasin? Tidak mungkin kan? Nah, kalau orang tuanya dari Banjarmasin dan dari Barabai itu mungkin. Nah, tapi kalau dia lahir di Barabai juga lahir di Amungtai nggak mungkin. Bahkan jika berada di perbatasan pun ya. Nah, jadi dia pasti berada di satu tempat. Nah, seperti itu ya. Sehingga tidak bisa kita menggunakan fungsi N. Oke, di sini bisa kita gunakan fungsi OR. Nah, selanjutnya ada fungsi NOT. Nah, ini kebalikan ya. Misalnya gini. 1+1 sama dengan 2. Itu benar. Tapi kalau tambahkan not di depannya, maka bernilai salah. Ya. Atau misalnya seperti ini. Kalau kalau kita bahasakan misalnya seperti ini. HP si Ahmad berwarna hitam. Nah, ketika kita menemukan ada HP warna hitam, oh itu HP si Ahmad. Nah, itu bernilai benar ya. Tapi kalau HP Ahmad bukan hitam, ketemu hitam, maka itu bernilai tidak, karena tidak
bukan punya si Ahmad, ya seperti ini ya. Jadi bisa kalian artikan bukan, ya. Misalnya seperti ini. Misalnya kita menuliskan dilarang masuk kecuali mahasiswa. Maka if not mahasiswa, dilarang masuk. Nah, kalau terpenuhi maka masuk, ya. Artinya seperti itu. Kalau kita kan biasa menuliskan jika mahasiswa silakan masuk. Jika bukan mahasiswa maka dilarang masuk. Nah, kalau ada notnya terlebih dahulu maka argumennya berubah. Pengujian benar salahnya akan berubah. Jika bukan mahasiswa, justru di sini adalah dilarang masuk. Jika mahasiswa maka masuk. Nah, itu kebalikannya, ya. Atau mungkin istilah orang Banjar tuh sering sekali ya menggunakan kata not itu seperti jaka lain kawan. Nah, apa jawabannya? Banyak sekali ya. Mungkin kalian dari situ mungkin sudah bisa bikin beberapa kalimat ya. Jaka lain kawan. Apa? Nah, ya. Sudah aku tikung misalnya kayak gitu. Ternyata teman, maka tidak ditikung. Nah, misalnya seperti itu ya, main balap-balapan. Oke, itu dari untuk fungsi if, and, or, dan not. Nah, silakan dibuka di latihan 7. Di sini kita akan membahas mengenai salah satu contoh dari soal, yaitu daftar pengikut tes CPNS 2014 Pemerintahan Kabupaten Banjar, ya. Nah, kebetulan saya terinspirasi dari soal ini karena di sini banyak sekali lulusan-lulusan S1 yang tidak ada formasinya. Misalnya S1 ekonomi, oh tidak ada misalnya jurusan ekonomi. Atau S1 administrasi, tidak ada Pak tes CPNS untuk itu misalnya. Atau S1 perikanan, S1 pertanian. Nah, maka pemerintah berinisiatif ada beberapa formasi yang boleh dimasuki oleh semua jurusan kecuali kesehatan atau pendidikan. Nah, kenapa kesehatan dan pendidikan? Karena kesehatan atau pendidikan ini paling banyak formasinya di setiap tes CPNS. Jadi yang paling banyak itu dicari guru atau dicari tenaga medis, apalagi nanti pasca pandemi corona. Wah, pasti banyak sekali nanti yang dicari adalah kesehatan, ya. Nah, maka di sini diperbolehkan untuk semua jurusan, ya. Nah, kemudian di buku sudah saya tuliskan di sini S1 kesehatan, S1 pendidikan. Kemudian di dalam file ini saya rubah menjadi SKes, SP, dan lain sebagainya. Karena dalam sebuah kalimat, dalam sebuah kata, kalau misalnya semakin panjang, itu akan memungkinkan kita untuk melakukan kesalahan. Nah, sehingga di sini saya persingkat, saya bikin semacam perkodean, ya, pengkodean. Kemudian nanti kalian akan mengisi syarat administrasi. Di sini syaratnya adalah semua jurusan kecuali kesehatan dan atau pendidikan. Kemudian total nilai ini jumlahkan saja ketiga ini, ya. Bisa pakai sum, bisa juga menggunakan plus plus plus, ya. Kemudian keterangan kelulusan, syaratnya adalah ininya lulus, ini memenuhi syarat, memenuhi syarat, memenuhi syarat. Nah, maka dia akan bernilai lulus, atau nanti bisa kita tulis berhasil dan gagal. Nah, ya, kalau lulus dan tidak lulus mungkin sudah di sini ya syarat administrasi. Oke, nah sekarang silakan diperhatikan. Nah, pada bagian latihan 7 di sini ada daftar pengikut tes CPNS 2014 Kabupaten Banjar. Jadi terinspirasi dari tes CPNS.
Nah, kemudian di sana sudah disyaratkan bahwasanya yang boleh mengikuti formasi ini adalah semua jurusan. Tapi ada pengecualian, yaitu kesehatan atau pendidikan. Nah, karena dalam tes CPNS seringkali yang tidak pernah absen itu adalah formasi guru dan formasi kesehatan. Sehingga ada beberapa jurusan-jurusan yang memang jarang sekali dibuka formasinya. Sehingga pemerintah memberikan opsi, yaitu ada beberapa formasi yang bisa dimasuki oleh semua jurusan, dan di sini diberikan batasan, yaitu kesehatan dan pendidikan tidak bisa ikut. Nah, pada tabel yang di buku itu sudah saya ubah ya. Di buku masih tertulis S1 kesehatan, S1 pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, pada file yang saya berikan di sana pendidikan S1 sudah saya rubah, di bawahnya ada SKes, SPD, dan lain sebagainya. Nah, ini saya rubah. Tujuannya adalah ketika kita membuat sebuah kategori, nah kategori itu sebisa mungkin kita bikin lebih singkat ya, lebih sederhana, jangan terlalu panjang sehingga nanti akan sangat mudah terdapat kesalahan-kesalahan. Misalnya kita berikan kode, misalnya SKes adalah sarjana kesehatan, SPD sarjana pendidikan, Eskom sarjana komputer. Nah, misalnya di sini bisa kita tambahkan ya, untuk yang nomor ke-8 dan ke-9 coba kita ganti SE dan SAP. Nah, ini misalnya sarjana ekonomi, yang ini sarjana administrasi publik ya. Nah, bisa juga kalian kasih kode, misalnya 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah, jadi 1 itu mewakili laki-laki, 2 itu untuk perempuan. Nah, jadi bisa lebih simpel seperti itu. Pakai penomoran juga bisa. Baik, di sini silakan kalian lihat. Nanti kita akan mengisi syarat administrasi dan keterangan kelulusan. Keterangan kelulusan di sini berdasarkan, nanti banyak ya, ada beberapa syaratnya. Nah, sekarang kita isi terlebih dahulu total nilai. Nah, untuk total nilai bisa langsung kalian gunakan rumus sum, buka kurung, tinggal kalian blok dari TKP sampai TWK. Tutup kurung, tekan enter. Atau boleh juga kalian gunakan sama dengan TKP tambah TU tambah TWK. Nah, boleh kalian gunakan salah satu di antaranya, kemudian terapkan ke semuanya. Nah, sudah dapat total nilai. Nah, sekarang kita mulai lagi dari syarat administrasi. Untuk syarat administrasi, di sana syaratnya adalah semua pendidikan S1, semua jurusan, kecuali kesehatan atau pendidikan. Nah, jadi disyaratkan semua jurusan kecuali 2 jurusan yang tadi ya, kesehatan dan pendidikan. Baik, di sini boleh kalian gunakan sama dengan if buka kurung not buka kurung or buka kurung. Nah, apa saja? Nah, bisa kalian klik di sini ke C6 sama dengan dalam tanda kutip tuliskan kategorinya SKes, jadi koma ya. Kemudian apalagi yang dikecualikan? Nah, jika pendidikannya adalah SPD. Nah, cuma 2 ini ya yang dikecualikan. Nanti kalau ada lagi bisa ditambah. Jadi kalau ada kategori itu, maka nanti langsung jatuh istilahnya seperti itu. Tutup kurung 2 kali, titik koma. Nah, sekarang jika semuanya ya, jika syarat-syarat di sini ternyata bukan SKes atau SPD. Nah, bukan SKes dan SPD apa? Maka lulus. Nah, jika bukan itu ya, jika bukan. Nah, sekarang jika ternyata SKes atau SPD bagaimana? Maka tidak lulus. Tutup kurung. Ya, tekan enter. Nah, ini tidak lulus karena memang dia SKes. Sekarang kita tarik ke bawah ya.
Nah, tidak lulus karena dia SKS, tidak lulus karena dia SPD. Ini lulus karena bukan SKS atau SPD. Ya, ini lulus, yang ini lulus karena bukan SKS atau SPD, sama ya. Yang ini juga lulus karena dia SE, bukan SPD, bukan SKS. Di sini SAP karena dia bukan SKS atau SPD. Nah, selanjutnya keterangan kelulusan. Nah, keterangan kelulusan syaratnya adalah pertama syarat administrasinya lulus dulu. Jadi di sini tertulis lulus. Kalau misalnya kalian menulisnya L dan TL, maka syarat administrasi kategorinya L. Nah, seperti itu ya. Karena di sini kita tulis lulus atau tidak lulus, maka nanti kategorinya lulus. LULUS ya. Oke, sekarang bisa kalian gunakan fungsi if, buka kurung. Karena syaratnya harus terpenuhi semua, maka kalian bisa menggunakan fungsi AND. Dan ya. Nah, kemudian untuk memberikan syaratnya ini boleh acak ya. Boleh dari syarat administrasi atau nilai tes CPNS terlebih dahulu, boleh. Nah, misalnya saya mulai dari yang bagian kiri. Syarat administrasi sama dengan, dalam tanda kutip, lulus. Titik koma. Syarat kedua, TKP lebih dari sama dengan 126 titik koma. Nah, karena dia berupa angka maka tidak perlu menggunakan tanda kutip ya. Nah, sekarang TU syaratnya adalah lebih dari sama dengan 75 titik koma. Syarat keempat TWK lebih dari sama dengan 70 tutup kurung titik koma. Nah, sekarang jika semua yang ada di sini terpenuhi, dia lulus, nilai TKP-nya lebih dari 126, nilai TU-nya lebih daripada 75 dan TWK-nya lebih daripada 70, maka apa? Nah, misalnya kita tulis misalnya berhasil. Nah, pakai tanda kutip ya. Berhasil. Titik koma. Nah, jika salah satunya saja tidak terpenuhi, maka gagal. Titik koma. Nah, sekarang kita tekan enter. Nah, gagal. Karena memang dari awal tidak lulus ya kan. Nah, tarik ke bawah ya. Ada berapa yang lulus? Kita lihat cek yang lulus, yang berhasil. Nah, di sininya dia terpenuhi syarat administrasi, ini lebih daripada 126, lebih daripada 75, lebih daripada 70. Yang ini juga lulus, lebih tinggi dan sebagainya. Nah, yang ini lulus tapi di sini gagal ya. Oh, ini gagal ya. Yang ininya lulus tapi di sininya gagal. Kenapa? Oh, ternyata di sini lulus. Di sini untuk TKP-nya kurang dari 126, walaupun yang lainnya lebih daripada 75 atau 70 ya. Nah, karena dia jatuhnya di sini TKP. Yang ini juga administrasinya lulus, tapi dia gagal. Oh, ternyata di sininya tidak lulus dan di sininya tidak lulus. Nah, satu saja kan tidak lulus ya, apalagi lebih daripada satu. Nah, ini tadi untuk latihan 7. Nah, sekarang kita pahami dari rumusnya. Kita bisa bahasakan ya. Jadi di sini kita bisa bahasakan if jika bukan SKS atau SPD maka lulus. Nah, sekarang kebalikannya, jika SKS atau SPD maka tidak lulus. Nah, sebenarnya kata fungsi not itu bisa kita hilangkan, tapi konsekuensinya adalah kalian harus menuliskan semua kategori jurusan kecuali SKS dan SPD. Ya. Nah, misalnya kalian di sekolahan misalnya atau di ruangan, kemudian dosen bilang silahkan keluar si A, si B, si C, si D, si E tidak usah, si F, G, H, I, J tidak disebutkan, K, L, M, N dan sebagainya. Ternyata E dan J tidak disebutkan.
Nah, lebih ringkas kalau dia mengatakan silakan keluar semuanya kecuali E dan J. Nah, maka kata not ini sangat penting untuk meringkas rumus. Nah, kalau tidak, maka kalian harus menghilangkannya, menuliskan seluruh jurusan kecuali yang dikecualikan di sini, yaitu SKS dan SPD. Oke, saya ulangi lagi. Jika bukan SKS, pendidikannya SKS atau pendidikannya SPD, maka lulus. Jika SKS atau SPD, maka tidak lulus. Nah, oke, itu tadi untuk syarat administrasi. Sekarang keterangan kelulusan. Jika syarat administrasinya lulus dan TKP-nya lebih daripada 126 dan TU-nya lebih daripada 75 dan TWK-nya lebih daripada 70, maka berhasil. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka gagal. Nah, itu tadi untuk latihan 7. Silakan dikerjakan, kemudian disimpan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai grafik. Pertama, silakan kalian tambahkan satu set, beri nama grafik 1, kemudian buatkan data seperti gambar di samping. Nah, di sini ada jumlah kasus penyebaran COVID-19 di 8 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Ya, dan untuk datanya bebas ya. Untuk jumlah positifnya pun bebas. Boleh kalian lebihkan, kurangkan, dan lain sebagainya. Nah, di sini hanya data fiktif saja. Baik, langkah-langkah pertama adalah kita bikin tabel. Nah, ini mungkin bisa disebut sebagai tabel frekuensi. Kemudian nanti klik tab Primary Insert. Ya, di bagian group chart nanti ada tombolnya, bisa kalian klik. Kemudian pilih grafik yang sesuai. Oke, sekarang perhatikan. Nah, kita ke bagian grafik. Sebelumnya silahkan kalian bikin data seperti ini. Jumlah kasus penyebaran COVID-19 8 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Nanti kalian kasih nama di sini grafik dan dikasih warna ya. Bebas saja warnanya, mau menggunakan warna apa. Nah, tulis pada bagian set grafik 1. Setelah diberi nama, nah baru kita lanjut ke sini. Bisa kalian olah data dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, jadi dalam bentuk seperti ini ya. Nah, ini disebut sebagai tabel frekuensi, di mana ada nama dan juga frekuensinya. Nah, di sini untuk jumlah positif, kalian hanya menuliskan di bawahnya angka. Misalnya di sini per orang ya, misalnya dalam kurung pasien. Nah, boleh kalian tambahkan seperti itu. Nah, jangan kalian tulis pasiennya di sini. Nah, ini tidak boleh. Jadi kalau memang mau menambahkan satuannya, misalnya pasien, maka tambahkan di bagian atas. Nah, misalnya ya. Misalnya kalian mengolah data. Oke, nanti akan kita contohkan di grafik kedua ya. Nanti akan kita coba contohkan. Nah, saya kembalikan ke data sebelumnya. Baik. Nah, ini sudah ada tabel frekuensinya. Jadi dipastikan di sini tidak boleh menggunakan campuran angka dan huruf ya. Wajib angka saja, karena nanti dia bisa menilai seberapa banyak. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk membuat sebuah grafik, silakan kalian blok pada tabel. Kemudian tekan tab Ribbon Insert. Nah, pada grup chart yang ada di sini bisa kalian lihat ya.
Nah, di sini ada tombol dialognya. Nah, sebenarnya bisa juga langsung kalian gunakan variasi grafik yang ada di sini. Nah, atau boleh juga kalian gunakan tombol dialog di sini. Nah, nanti ada tabel seperti ini ya. Untuk versi 2013 dan setelahnya di sana ada recommended chart. Sedangkan versi sebelumnya di sana hanya ada all saja. Jadi tidak ada recommended-nya. Jadi kalian harus bisa memastikan di sini data yang kalian punya itu harus sesuai dengan grafik. Nah, harus sesuai dengan grafik. Ya. Nah, di sini ada recommended. Nah, berarti ada yang direkomendasikan. Cuman di sini mungkin ada yang dipertanyakan ya. Nah, ini mungkin tidak pas. Nah, di bagian ini tidak pas menggunakan diagram garis. Jadi kalian bisa menggunakan diagram kolom atau diagram batang, istilah kita di sekolahan biasanya. Kemudian bisa gunakan pie atau diagram lingkaran, nanti bisa kalian lihat variasinya. Kemudian diagram bar, ini dalam arti diagram baris ya. Nah, tapi dia juga disebut sebagai diagram batang ya, istilah lainnya. Nah, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi di sini banyak sekali. Ada juga yang di versi 2016-19 seperti ini datanya. Nah, jadi dia lihat seperti ini ya. Oke, banyak sekali variasi data ya yang bisa kalian gunakan. Oke, saya ambil misalnya diagram. Nah, ini ada diagram batang atau diagram kolom ya. Saya ambil di sini supaya sedikit ada perbedaan warna ya, atau boleh juga yang seperti ini. Tekan OK. Nah, ini yang pertama ya. Bisa kalian lihat Banjarmasin sekian. Kalau mau dihilangkan data yang di bagian bawahnya juga bisa ya. Jadi boleh kalian gunakan kabupaten dan jumlah saja. Kemudian tekan insert tabel. Kita ambil tabel yang di sini. Nah, jadi nggak pakai nomor ya. Ini kebetulan nomor kan cuman data dari kita. Tapi kalau pengen bikin grafik, kalian bisa blok dari kabupaten sampai bawah saja. Kabupaten dan jumlah positif. Jadi tanpa menyertakan nomor. Nah, seperti ini ya. Oke, ini saya hapus aja dulu. Nah, di sini bisa kalian lihat variasinya. Kalian klik grafik, nanti di sini ada bagian desain ya. Nah, nanti bisa kalian bikin atau kalian cari format yang berbeda. Nah, di sini walaupun sama, memiliki warna yang sama, kalian juga bisa mengubah warnanya. Bagaimana caranya? Nah, di sini ketika kalian mengklik sebuah tabel, ini otomatis kan satu tabel yang terklik. Ketika kalian mengklik sebuah diagramnya, ya, nah maka di sini adalah semuanya yang terblok. Kalian klik lagi satu kali, nah maka yang lain hilang ya. Kalian arahkan ke bagian format, nah tinggal kalian ganti warnanya. Nah, seperti ini. Nah, tapi karena di sini adalah data data penyebaran kasus COVID ya, mungkin kita bisa menilai warna itu dari jumlah. Jadi anggap kita batasi 3.000 ke atas berwarna, 5.000 ke atas misalnya berwarna merah pekat ya, merah pekat seperti ini. Di atas 4.000 kita kasih warna merah. Begitu pula dengan yang 3.000, di atas 3.000 warna merah juga. Kemudian di atas 2.000 kita kasih warna orange ya. Nah, oranye. Yang ini oranye. Sedangkan yang ini kita kasih warna hijau misalnya.
Oke, jadi bisa terlihat datanya seperti ini. Warna melambangkan jumlah. Nah, misalnya seperti itu. Boleh kalian kasih variasi warna seperti ini. Oke. Mau kalian bikin dalam bentuk yang lain, tinggal kalian blok lagi pada bagian grafik. Kemudian tekan insert, kalian cari grafiknya. Misalnya kita ambil diagram lingkaran. Nah, saya ambil yang kedua. Oke. Nah, bisa kalian lihat di sini. Ini juga bisa kalian rubah datanya ya. Nah, ada yang seperti ini. Nah, ada yang seperti ini. Kalau kita perbesar mungkin nanti dia lebih bagus lagi ya. Nah, ada yang seperti ini. Nah, jadi datanya sudah ada di dalam. Bisa terlihat. Oke. Nah, pada grafik ini silahkan kalian simpan. Ada dua ya, kalian coba bikin dua, kemudian kalian simpan. Baik, selanjutnya itu tadi untuk grafik pertama. Jadi kita harus menyesuaikan data pada grafik dengan data pada tabel dengan sebuah grafik. Jadi harus disesuaikan. Nah, sekarang kita coba data yang seperti ini ya. Nah, untuk data yang seperti ini mungkin lebih cocok nanti diagram garis. Oke, silahkan dibuat terlebih dahulu. Nah, jadi nanti karena hasil budidayanya dalam bentuk kilo, maka nanti kilonya di bagian atas ya, di bagian headernya. Jangan kalian letakkan di sini. Oke. Silahkan kalian saksikan video di samping. Selanjutnya tambahkan satu set lagi, beri nama grafik 2 dan bikin grafik seperti ini. Nah, di sini saya contohkan adalah hasil budidaya ikan patin. Di sini dia per tahun ya, dari 2022 sampai 2031. Hasilnya ya dalam bentuk kilo. Jadi diukur dengan satuan kilogram. Nah, 79 kilogram. Jangan kalian tulis. Nah, yang perlu kalian ingatkan di sini, jangan kalian tulis 79 kilogram. 79 kg. Nah, ini tidak boleh. Karena kalau ada sebuah teks, maka nanti dampaknya adalah angka di sini tidak terbaca lagi sebagai angka, melainkan terbaca sebagai sebuah teks. Kalian boleh tambahkan seperti kilogram dan lain sebagainya. Satuannya boleh kalian tambahkan, tapi bukan dengan cara menulis secara manual. Ingat, bukan dengan cara menulis secara manual. Kalau pengen menambahkan, maka harus pakai format number ya. Nah, pada bagian format number nanti bisa kalian tambahkan satuannya di bagian belakang. Nah, misalnya seperti ini. Ketika kalian tekan OK. Nah, ya. Tapi ketika kalian klik di bagian sini 79 saja, bukan 79 kg. Ya. Beda kalau kalian tulis 79 kg. Nah, ini terlihat di bagian formula bar, sehingga kg di sini adalah sebuah teks dan 79 di sini tidak lagi terbaca sebagai angka ya. Nah, kalau seperti ini 79, nah berarti ini aslinya adalah 79, hanya ditambahkan angka satuannya saja ya. Oke, saya kembalikan ya ke format yang sebelumnya saja. Nah, yang ini. Jadi tidak boleh menambahkan satuan kecuali menggunakan format number. Oke, selanjutnya akan kita bikin sebuah grafik menggunakan diagram garis. Silakan diblok pada bagian tabel. Kemudian insert. Di sini ada chart. Ya. Nah, bisa kalian pilih sebagian yang ada di sini. Nah, saya contohkan. Nah,
Untuk data seperti ini mungkin cocok menggunakan diagram garis karena akan terlihat dia naik turunnya, ya. Nanti bisa kalian tambahkan model-model yang lain, ya, bisa ditambahkan seperti ini. Nah, yang perlu kalian waspadai adalah jangan sampai angka tahun di sini terbaca sebagai angka. Nah, terbaca sebagai data, ya, karena dia kan juga angka, sehingga nanti akan terbaca sebagai data. Contohnya, nah ini 2022, nah di sini 2003 dan sebagainya. Ini sudah tepat, benar ya. Tapi kalau kalian bikin seperti ini, insert. Nah, di bawahnya 1, 2, 3 sampai 10. Sedangkan di sini 2002 sampai 2031. Kemiringannya cuman selisih 1 poin, ya. 22, 2023, 2024 dan seterusnya. Nah, ini tidak bagus ya karena terbaca sebagai data. Nah, jika kalian menemukan seperti ini, solusinya adalah kalian klik pada bagian tabel, kemudian pada grup desain. Ini untuk yang versi 2013 dan di atasnya, bisa kalian klik pada bagian desain. Tapi kalau untuk versi yang lain, kalian boleh cari di bagian desain atau format dan lain sebagainya. Cari di bagian ini, ya, select data. Klik select data, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah untuk yang bagian bawah, ya. Ini adalah data yang kita ambil. Sedangkan yang di sini, ini adalah bagian bawahnya. Nah, pada bagian label di bagian bawah. Oke. Karena kita pengen di sini hanya sebuah hasil, maka untuk tahun bisa kalian hapus atau remove. Nah, ini sudah kelihatan perubahannya. Kemudian di bagian ini kita ambil adalah data tahun. Kalian klik pada bagian edit. Kalian blok dari 2002 sampai 2031. Ingat ya, dari sini sampai ke sini. Bukan dari tahun. Nah, kalau dari tahun maka di sini tahun. 2031-nya malah hilang, ya. Nah, jadi dari 22 sampai 2021 ya. Nah, jadi 2022 sampai 2031. Tekan OK. Nah, sudah benar hasilnya, ini sudah tepat, kalian tekan OK. Nah, ini adalah hasilnya. Baik, itu tadi untuk grafik kedua.